Izinkan saya mengajak saudara, Bapak, Ibu, kita berdiri bersama-sama sebelum kita menaikkan puji-pujian. Mari kita sekali lagi merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menghampiri Tuhan di dalam doa kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri kepada kami. Baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani, sehingga kami boleh disegarkan kembali melalui firman-firman yang dibagikan oleh hamba-Mu, Pak Petrus Tuhan. Kami menyerahkan season selanjutnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami tetap mengimani bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, kuasa-Mu hadir di tengah kami. Dan kuasa-Mu itu sanggup mengubah hati manusia. Demikian pula setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, Engkau urapi, puji-pujian yang dinaikkan kiranya boleh menjadi suatu dupa yang harum di hadapan Allah. Dan kami percaya malaikat di surga berkemah atas puji-pujian daripada umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya pikiran kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan Pak Tony. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita mau tetap bangkit berdiri. Seberapa yang kita sudah datang di sini, kita mau persiapkan hati kita. Kita sudah diberkati luar biasa ya selama dari kemarin, hari ini kita sudah diperlengkapi. Dan biar kita mau terus menyiapkan hati kita untuk mau terus dibentuk oleh firman Tuhan. Kita mau angkat puji-pujian kita mau bersyukur karena berkat yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Masuk hadiratnya. Dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian.
baru, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau dibentuk terus oleh firman Tuhan. Karena inilah yang terus menjadi kerinduan kita, untuk kita boleh merenungkan terus kebenaran firman Tuhan yang senantiasa boleh memperbarui kehidupan kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengan Tuhan, biarlah manis kau dengan Tuhan. Manis kau dengan Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku adanya, Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ya Tuhan, yang memberikan dan pengagungan kepadamu. Sembah Dia Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari biarlah ini menjadi ungkapan hati kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ku puji-Mu Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya.
Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapa, inilah kerinduan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Biar kita mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu.
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami menurut kehendak Tuhan terjadi segala sesuatu dalam hidup kami. Bukan lagi menurut keinginan kami, kehendak kami, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Kami siap kembali di proses malam ini di tengah mungkin kelemahan tubuh kami, tapi kami percaya ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan untuk kami dapat menangkap pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya melihat banyak orang-orang yang tadi bicara tentang kepala dan tubuh. Urusan kepala ini saya lihat ada ciri khas ya, jemaat-jemaat yang kumpul ini ya. Saya cuma mau sedikit memberi arti saja. Karena ada jemaat khususnya yang pria itu yang botak di depan. Nah itu namanya pemikir. Coba amati ya, yang botak-botak di depan itu pemikir. Tapi juga ada yang botak di belakang. Ada yang botaknya itu di belakang. Itu dia pinter. Jadi kalau botak di depan itu pemikir, kalau di belakang itu dia pinter. Kalau depan belakang tuh dia pikir dia pinter. Ada yang depan belakang. Kalau ada yang depan dan belakang berarti dia pikir dia pintar. Spiritual healing. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan renungkan tema ini. Ini sangat penting sekali. Ya, kita mulai dengan surat Yohanes 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Ini kata Yohanes, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, jadi diinginkan sehat dalam segala sesuatu, jiwanya juga baik-baik saja. Nah, lalu 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, bersama kita mengerti kita terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ada yang mengatakan saudara-saudara yang disebut dengan jasmania dan rohania ya. Itu disebut dikotomi. Dikotomi itu 2 ya, yang jasmani dan rohani. Lalu yang trikotomi itu mengkategorikan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, seringkali orang kalau ketemu orang gimana, sehat gitu ya. Oh, sehat. Nah, umumnya yang dimaksud sehat tubuhnya ya. Gimana sehat? Jarang sekali. Lalu jiwanya gimana? Ya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya itu kan di jiwa ya, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, itu sudah mulai jarang ditanyakan. Gimana jiwamu? Sehat-sehatkah? Ya rada stres sidik gitu ya, agak stres dikit gitu ya. Gitu. Atau perasaan saya agak galau dikit gitu. Nah, itu jiwa. Nah, sekarang ini roh. Kalau disebutkan ada judul renungan spiritual healing, berarti ada keinginan dari panitia ini supaya kalau ada orang yang mengalami sakit pada spiritnya, pada rohnya, nah itu mengalami pemulihan. Spiritual healing, bukan physical healing atau mentally healing ya. Karena ini kerjaannya masing-masing. Kalau physical ya medical doctor gitu ya. Kalau yang mental ya pergi ke psikiater gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya tubuh, jiwa, roh itu tidak bisa di-split seperti itu, lepas satu dengan yang lain. Ketiganya itu berkelindan ya, jadi sharing overlap begitu. Ada orang yang pikirannya itu stres ya lalu tubuhnya jadi sakit. Sebaliknya yang tubuhnya sakit itu suruh doa males semuanya. Ya kan? Nah, sekarang kita khusus kepada spiritual. Nah, saya istilahkan malam ini dengan istilah spiritual check up. Ya, siap menjalani check up? Nah, Bapak Ibu berapa bulan sekali check up secara fisik, tapi mari kita lakukan check up secara rohani ya.
1 Timotius 4 ayat 16 ini adalah dasar check up secara rohani. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, dicek benar-benar. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian, kata Paulus kepada Timotius, engkau akan menyelamatkan dirimu. Sama seperti kita kalau melakukan general check up itu secara medis, itu menyelamatkan diri kita. Dan semua orang yang mendengar engkau itu kalau melakukan check up secara rohani. Jadi manfaatnya besar, ya, menyelamatkan diri kita dan juga semua orang yang mendengar kita. Artinya kalau ada orang pembicara atau siapa anak Tuhan yang rohaninya sedang sakit, lalu kemudian dia itu nyampaikan sesuatu, maka yang keluar yang ditularkan itu ya penyakit. Kan begitu. Orang lagi batuk ngomong itu kan virusnya keluar. Tapi secara rohani kadang-kadang kita mengabaikan itu. Pokoknya siapapun yang ngomong ya sudahlah, omong masalah rohani berarti pasti baik. Oh tunggu dulu. Siapa yang menyampaikan itu kalau dia rohaninya sedang sakit, maka yang mendengar pun itu tanpa terasa nanti ketularan virus-virus itu ya. Jadi virus-virus penyakit rohani. Nah, mari kita akan melakukan sebuah checklist ya. Kalau orang melakukan general check up kan ada checklistnya. Ini checklist rohani ya. Saya mendapati ada 4 poin dalam checklist ini dan ini penting sekali. Pertama, apakah sudah sesuai tentang pengenalan kita terhadap Allah itu dengan seluruh atau sebagian firman? Ada orang artinya mengenal Tuhan itu hanya dari sebagian firman atau mengenal seluruhnya. Matius 16:20. Lalu Yesus melarang, perhatikan ini, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kembali kepada pengalaman Petrus, waktu Petrus mengatakan engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, lalu dikatakan Yesus melarang. Jangan ngomong pada siapa-siapa kalau aku ini Mesias. Ini aneh, kenapa kok dilarang? Mestinya kan langsung beritakan let everybody knows kan gitu, everybody ought to know kan gitu lagunya. Tiap orang harus tahu gitu. Tapi ini malah dilarang. Karena pengenalan Simon Petrus dan murid-murid terhadap Yesus itu belum komplit. Nah kalau belum komplit lalu disampaikan, maka nanti pemahamannya yang tiba kepada pendengar itu juga jadi tidak komplit, tidak lengkap. Separuh kebenaran itu berarti tidak benar. Ya. Dan itu Yesus mau sampaikan, nanti kalau kamu mengenal aku sudah lengkap, baru kamu bisa sampaikan kepada orang lain. Nah terlalu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada orang yang memang kita melayani, kita memberitakan sambil jalan. Artinya kita sendiri belum sempurna, pada pengenalan itu kita juga sampaikan. Tapi yang saya maksudkan adalah jangan sampai orang hanya menyampaikan sebagian daripada firman, lalu itu dijadikan sebagai kebenaran seluruh firman. Itu yang tidak boleh. Ini kalau dalam dunia penelitian ya, orang ngambil satu sampel, kemudian mengambil kesimpulan atau seluruh populasi itu kan tidak boleh. Apalagi kalau sampelnya salah ngambil gitu ya. Teknik samplingnya keliru, ya nanti pada konklusinya akan keliru. Nah ini penting, mengetahui, mengenal Tuhan dan seluruh kebenaran rohani itu cuma sebagian atau seluruhnya. Misalnya contoh ya, kalau kamu memberi, janganlah orang lain tahu apa yang kamu berbuat, ya kan? Kamu memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu, kan gitu. Itu baru sebagian loh. Jangan lalu melakukan begitu semua. Karena ada ayat mengatakan, berilah. Karena perbuatan baikmu itu biar diketahui semua orang dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Lah terus mana yang benar? Oh ya dua-duanya benar. Buat memberi di kalangan orang percaya, jangan ada yang tahu tangan kanan dari tangan kiri. Ya kalau tangan kanan memberi di kalangan orang percaya untuk misi, untuk pelayanan, itu biar kita memberi tidak perlu ada yang tahu. Tapi kalau kita memberi kepada orang-orang di luar yang tidak mengenal Kristus, biarlah everybody itu tahu bahwa orang Kristen itu baik.
Dengan demikian mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi dua-duanya itu benar tergantung konteksnya. Nah itulah sebabnya kalau kita tidak mengerti, loh ayat ini berkata begini, ayat ini berkata begini. Loh kok ini saling bertentangan, sebagaimana beberapa waktu yang lalu di media sosial. Wah kitabnya orang Kristen itu bertentangan semua. Oh tidak bertentangan, itu saling melengkapi. Nah coba katanya, Injil Markus, tidak ada cerita Natal di Injil Markus. Kenapa? Ya karena Markus melihat Yesus itu sebagai hamba. Mana ada hamba di ulang tahun nih? Tidak ada. Mana ada ulang tahun hamba? Tidak ada. Hamba itu cuma kerja. Gitu ya. Nah sekarang di Semarang tuh beredar sebuah lagu singkat. Wis tuwa ulang tahun ngisin-ngisini gitu tuh. Kok bisa ada lagu gitu ya. Jadi sudah tua berulang tahun katanya memalukan ya. Wis tua ulang tahun ngisin-ngisini gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya ya enggak tahu bisa beredar begitu. Nah, jadi kita tahu sebagian atau seluruhnya. Itu penting. Jangan sampai kita hanya menaruh karena satu ayat ya lalu kita katakan wah ini kebenaran. Oh tunggu dulu. Biarlah Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Itu berarti bahwa kalau ada sebuah ayat mengatakan sesuatu, nah itu perlu dicek kesesuaiannya dengan ayat-ayat yang lain. Kalau ada yang berbeda, nah apakah itu berbeda? Belum tentu berbeda, tetapi justru itu saling melengkapi. Nah itu yang penting untuk supaya kita tidak ragu akan kebenaran firman ya. Karena sekarang serangan terhadap ini itu begitu banyak. Jadi sudah seluruh atau sebagian. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kalau aku nyampaikan itu supaya komplit, komprehensif semua. Ya, supaya kebenaran yang disampaikan jangan separuh-separuh atau sebagian-sebagian. Itu total. Nah itu perlu, makanya perlu yang namanya itu pendalaman Alkitab. Ya, untuk tahu, oh mengapa si A ini ngomong begini, konteks apa, itu penting sekali. Ya, dan sekarang sudah bisa dipelajari secara mandiri. Yang kedua, apakah sudah seimbang antara iman dan perbuatan? Ini. Nah ini juga separameter, ini indikasi. Sudah sesuai enggak imannya dengan perbuatannya? Ya sebab iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Enggak ada guna. Iman tanpa perbuatan, dia mati iman. Saya percaya Allah berkuasa. Oke, terus? Tapi kok saya masih khawatir ya. Nah itu namanya tidak sehat. Kalau percaya Allah itu berkuasa, Allah pemelihara, maka kekhawatiran itu harus dibuang. Kekhawatiran itu manusiawi ya. Memikirkan masa depan itu harus, tapi mengkhawatirkannya itu kalau kita sudah mengenal Allah kita Allah yang berkuasa, serahkanlah segala kekhawatiranmu, nah perbuatannya ya tidak khawatir. Sebab kalau itu masih kekhawatiran, takut, cemas masa depan itu biasanya lalu disampaikan kepada banyak orang. Wah angel ya, nampaknya sulit ya, nampaknya sulit. Nah itu tadi saya katakan, begitu ini tidak sehat, yang keluar juga membuat orang itu lalu menjadi ikut-ikutan takut, ikut-ikutan cemas. Ya. Lalu akhirnya bisa sampai tadi ke RSJ. Seorang dokter membawa pasien-pasien RSJ untuk berekreasi. Ya, lalu mau diajak ke lapangan bola tapi harus naik pesawat jauh. Nah dokternya pinter ya sekaligus dia jadi pilot. Semua naik ke pesawat, siap. Wah naiklah serombongan pasien RSJ. Nah sedang dia memiloti pesawatnya itu di belakang gedebuk gitu. Panggil ketua kelasnya. Nah ini kenapa ini teman-teman kamu? Tidak sabar Pak dokter, kami main di dalam pesawat. Jangan ya, atur supaya tidak lagi gedebak-gedebuk ya. Siap. Lalu tiba-tiba sunyi senyap. Panggil lagi. Kamu apakan kok bisa sepi? Saya suruh main di luar. Waktu pesawat terbang itu keluar. Wah pinter juga. Ternyata belum lulus dia. Coba. Nah satu lagi orang datang ke psikiater, dokter saya cemas. Cemas apa? Kalau lihat ayam. Lu kenapa? Saya merasa diri saya jagung. Takut dipatuk sama ayam. Itu katanya ada yang begitu, di sini ada ahli
jiwa mungkin ya. Lalu dokternya bilang, loh, kamu tuh manusia. Loh ya saya tahu saya manusia, cuman itu loh. Saya khawatir kalau ayamnya itu anggap saya jagung. Itu sudah kamu ngomong aja, kamu manusia, kamu manusia, kamu manusia. Ya baik Pak Dokter, itu saja ya. Ya. Kamu bukan jagung, siap. Jadi dia ngomong saya manusia, bukan jagung, bukan jagung, bukan jagung. Dapat seminggu datang lagi Pak Dokter, saya masih cemas. Loh kan sudah saya kasih tahu, kamu itu bilang kamu dirimu manusia, sudah kulakukan. Lah kok masih cemas? Lah Pak Dokter sudah ngasih tahu ayamnya belum kalau saya manusia? Sayanya sih sudah ngerti, tapi ayamnya kan belum ngerti, belum dokter kasih tahu. Ya gitu ya. Nah, jadi iman perbuatan itu harus seimbang. Sebab kalau tidak Bapak Ibu ya, itu kita tidak sehat, secara rohani tidak sehat. Ya beriman apa? Beriman Allah itu ada. Nah tapi yang namanya korupsi jalan terus gitu kan. Itu ibadahnya mau gimana, itu tahu Tuhan ada tapi tidak pernah ada rasa hormat, tidak pernah ada rasa takut gitu ya. Itu kan mengerikan hidup yang begitu. Itu lalu apa? Spiritualitasnya itu lalu apa? Tahu Tuhan ada. Nah tapi ya selingkuh ya jalan terus gitu. Aneh sekali dan juga di kalangan orang-orang percaya. Kok bisa itu ya? Nah itu berarti rohnya itu sakit. Nah yang ketiga apa parameternya? Apakah sudah sesuai antara pengalaman dengan kebenaran firman? Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita punya pengalaman, nah semua pengalaman dicocokkan dengan firman. Kalau Bapak Ibu mendengar kesaksian, cocokkan dengan firman. Oh ada orang kesaksian saya dibawa Tuhan ke surga. Itu kesaksian. Saksinya siapa? Yang melihat kamu dibawa ke surga itu siapa saksinya? Tidak ada. Tidak ada. Yang tidak bisa dipercaya. Saya mimpi, lah yang menyaksikan kamu mimpi itu siapa? Tidak ada. Jadi pengalaman itu tidak sesuai dengan firman. Jadi ini adalah alat uji ya, alat uji. Jadi kalau saya berbeda dengan istri saya, misalnya saya punya pendapat berbeda, maka tidak boleh saya merasa diri saya lebih benar dari istri saya atau istri saya lebih benar dari saya. Dua-duanya itu dicocokkan dengan firman ini. Begitu saya cocokkan dengan firman benar, begitu istri saya cocokkan dengan firman benar, ya berarti pasti saya dengan istri benar. Gitu. Tapi kalau salah satu salah ya harus mengakui ya saya salah karena firman itu mengatakan saya salah. Itu saja sebenarnya. Itu sama seperti ini loh alat musik loh. Kalau ada dua gitar beda nada, apa A mesti ngikuti B atau B ngikuti A? Ya enggak dua-duanya. Harus ada namanya itu garpu tala. Ya kalau dulu garpu tala sekarang sudah bisa secara digital ya pakai gadgetnya itu, oh ini pas pitch-nya ini sudah betul gitar A. Ya sudah gitar B juga cocokkan situ. Begitu cocok dengan alat garpu talanya standarnya itu, ya pasti keduanya akan cocok, selesai. Jadi ini menjadi semacam batu uji bagi semuanya. Pengalaman kita harus disesuaikan dengan firman. Nah sebab banyak kali begitu, wah seorang pendeta saya beberapa waktu yang lalu itu cerita ya kan. Digerakkan Tuhan untuk pergi ke sebuah kota, ini sudah sekian tahun yang lalu. Saya disuruh Tuhan pergi ke bandara, lalu suruh ikut antri, ya kan. Padahal saya tidak punya duit, tapi karena Tuhan suruh ya saya antri aja. Saya mau pelayanan ke kota itu ya antri, tidak ada tiket. Ya, di situ ada 5 orang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, giliran keempat, Tuhan tolong saya, giliran ketiga, Tuhan tolong saya, giliran kedua, Tuhan tolong saya, tolong saya. Nah di depannya itu ada orang bule, tidak tahu gimana ribut dengan yang itu zaman dulu ya kan, jadi tidak ada online tiket, jadi mesti di depan loket betul, ribut. Lalu lihat ke belakang, kamu mau kemana? Saya mau ke sana, ke kota itu. Nih tiketnya, ambil. Itu wah dia dapat tiket. Nah itu kalau begitu apa Bapak Ibu mau ke bandara tanpa tiket? Dari dengar pengalaman seperti ini. Seringkali ya aku pingin kayak gitu ya. Waduh enak ya enggak usah bayar gitu.
Nah, pengalaman itu sesuaikan dengan firman. Artinya apa? Kalau memang Tuhan pernah tolong dia dengan cara seperti itu, apakah itu berlaku secara general atau hanya untuk dia pada case itu? Itu. Kan sama kan kalau kita mau minum obat, hati-hati ya kan. Ini cocok, ini cocok. Lah cocok untuk siapa? Cocok untuk kamu loh. Seringkali obatmu apa? Ini. Ya wis aku juga. Loh tunggu dulu. Tunggu dulu karena enggak sama, kondisi tubuhnya enggak sama. Di Semarang itu ada suami istri. Suaminya itu cinta pada istrinya. Lalu apa? Dia bilang, aku itu tolong jangan dikasih garam. Gitu ya. Oh iya. Jadi istrinya masak, jadi suaminya itu tanpa garam, dia pun tanpa garam. Gitu. Karena mau sama dengan suaminya. Wis suamiku tanpa garam, aku juga tanpa garam. Nah padahal kondisi tubuhnya tidak sama. Suaminya sehat, akhirnya dia sakit dan mati. Karena dia kekurangan garam. Gitu. Jadi begitu itu. Nah jadi kalau bilang suami, saya minta jangan ada garam, ya sudah yang suaminya tidak ada garam, lalu kita yang istri yang masak, ya kalau dia perlu garam ya kasih aja garam. Sama di rumah saya, istri saya ada kecenderungan gula, ya sudah. Tapi saya perlu gula karena saya tidak ada masalah dengan gula gitu. Bisa dipahami ya. Nah kerohanian itu juga begitu. Jadi ada pengalaman yang unik setiap orang. Saya tahun 79 itu saya lulus SMA. Papa saya bilang, sudah enggak usah kuliah kayak kakakmu. Ya karena kakak saya itu sudah ninggalin jejak buat saya. Dia selalu intimidasi saya. Ya sekarang sudah bersama Tuhan. Intimidasinya begini. Aku tinggalkan SMP ini ya. Kau dari SD karena selisihnya 4 tahun, jadi kalau dia ke SMA, maka saya ke SMP gitu ya. Aku akan tinggalkan SMP ini. Kau harus bisa masuk SMP ini ya. Ya, udah masuk, puji Tuhan. Begitu dia nih mau meninggalkan SMA. Kau dari SMP itu harus bisa masuk SMA yang kutinggalkan ya. Ya. Gitu. Lalu dia masuk ITS Surabaya. Ya kan? Aku akan tinggalkan ITS, kau harus bisa masuk ITS ya. Belum. Aku mesti kerja karena papa saya bilang kamu kerja. Jadi saya kerja di mana? Di perkebunan kopi. Selama 9 bulan itu 33 hektar di tengah perkebunan kopi tidak ada siapa-siapa. Jadi saya bilang, waduh aku ini ada di pembuangan Tuhan, tidak punya masa depan. Ada di tengah-tengah kebun kopi dan itu tengah kebun kopi ya sekitarnya itu orang-orang Madura. Dan mereka kalau jaga kebun kopi itu pakai kelewang dulu. Pakai pedang panjang, sliwer. Nah saya punya pimpinan di situ ya. Terus mereka ngancam kamu karena kamu orang baru. Tuh loh kelewangnya. Kalau jalan. Saya pendek, kecil ya kan. Terus atasan saya bilang, pakai hikmat akal budi. Aku iso karate dia bilang. Pak Petrus bisa enggak? Enggak bisa. Bengok iso rak? Bengok. Iso. Oh ya wes, aku sing gerak, kowe sing bengok. Wow, dia gerak. Saya teriak, "Yat!" Gitu. "Yat!" Gitu. Lah yang terdengar oleh satpamnya kan suara saya. Ya, dia datang mendekat. Ada apa Mas Petrus? Biasa latihan. Supaya enggak kaku. Sejak saat itu enggak berani kelewang gini-gini. Padahal saya lihat kelewang Tuhan. Gitu ya. Takut. Nah, tapi ya itu tadi hikmat akal budi itu cara Tuhan pelihara. Setelah 9 bulan saya mau kuliah. Saya bilang kakak saya sekarang mau ikut kuliah. Loh kakak saya bilang kamu itu sudah setahun enggak pegang pelajaran kok mau masuk kuliah. Ya saya percaya Tuhan memberikan saya masa depan. Gitu. Jadi saya cuma beli buku jawaban tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kan ada itu ya buku soal dan jawaban tahun-tahun sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus saya pelajari tes masuk. Kakak saya heran. Loh kok bisa diterima ya adikku. Ya karena kemurahan Tuhan. Dan saudara-saudara yang ajaib apa? Ada pengumuman setelah saya kuliah 1 semester ada pengumuman. Semua orang yang masuk fakultas yang kering dan langka. Termasuk matematika. Dapat beasiswa kering dan langka. Itu nama beasiswanya enggak enak, kering dan langka.
Karena manusia yang memilih, orang yang memilih jurusan matematika itu manusia kering dan langka. Dan betul ya, di tempat saya kuliah itu ada cewek itu ada, tapi elek kok integral modelnya gitu. Gak ono ayu-ayune blas. Jadi setelah itu saya lulus, sampai lulus loh itu. Setelah lulus pemerintah beri keputusan. Beasiswa kering dan langka ditiadakan. Loh, itu Tuhan tuh yang ngatur saya yang namanya Paras Seger. Siapa tadi itu? Roy Martin ini. Itu kok Tuhan diurusi sampai lulus, setelah itu di stop. Tidak ada lagi. Ya, lah itu menteri pendidikan itu. Kok hatinya diatur Tuhan kayak gitu, itu saya enggak ngerti. Nah itu Bapak Ibu itu pengalaman, tapi itu sesuai firman. Apa yang belum pernah dipikirkan, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam pikiran hati manusia saja tidak disediakan oleh Allah bagi kita orang yang percaya. Ya, Allah sanggup memberi lebih daripada yang dapat kita pikirkan dan doakan. Jadi ketika saya terima itu kakak saya melongo. Loh kok ya iso? Udah selesai di arsitek. Dia bilang aku mau kuliah di Amerika. Nah dia kuliah di Southern California arsitek. Ya kan? Begitu dia lulus kamu harus bisa studi di Amerika. Itu sampai sekarang belum kelakon. Ya. Ya sudah, enggak masalah. Jadi Bapak Ibu, pengalaman harus sesuai dengan firman. Artinya kalau firman berkata, kita imani, ya sudah, Tuhan aku mau mengalami apa yang kau katakan di sini. Ya, aku percaya Tuhan bisa bekerja lebih dari yang dapat kupikirkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang masih punya anak-anak studi, jangan khawatir, masa depan mereka itu di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Kadang kita enggak ngerti gimana ini, gimana itu. Ya, tapi begitu kita mulai mengkhawatirkan terus, mencemaskan terus, ya Tuhan pun merasa dilecehkan. Loh, kok gak percaya? Kok gak percaya? Seperti saya dulu waktu masih seperti masih remaja. Guru saya ya bilang, ayo banyak berdoa untuk studimu. Jadi saya berpikir begini, apa ya Tuhan ngerti matematika ya? Apa Tuhan ngerti fisika ya? Ngerti ini Tuhan itu ya Alkitab tok. Itu. Saya waktu itu berpikir begitu. Lalu ketika saya berdoa, Tuhan bisa enggak Tuhan tolong matematika, fisika ini. Lalu itu ada suara Roh Kudus betul di hati saya. Petrus, kamu itu melecehkan aku ya. Coba kamu bisa enggak menggantung bola sepak itu loh di tengah ruangan tanpa benang, tanpa tali. Bisa enggak? Ya enggak bisa Tuhan. Lah iya, lah kamu lihat planet-planet di tali nih. Tak gantung apa. Itu cuma kalimat sederhana gitu loh. Langsung saya celik. Oh iya, berarti Tuhan jago matematika, Tuhan jago fisika, Tuhan jago apapun. Sejak saat itu saya sudah mengandalkan Tuhan. Ya, dan itu membuat saya lulus lebih cepat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman harus sesuai kebenaran firman. Dan yang keempat, karakter. Karakter kita itu secara rohani harus bertumbuh ke arah Kristus. Jangan bandingkan kita dengan orang lain. Begitu kita mulai bandingkan, kita merasa lebih benar, kita merasa lebih kudus, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih berkenan. Bandingkan itu dengan Kristus. Apa saya sudah seperti Kristus? Kalau dipukul pipi kanan, maju Pak. Sini Pak. Oh. Firman Tuhan berkata, kalau dipukul pipi kanan, katanya harus memberikan pipi kiri. Sekarang saya tanya, bagaimanakah cara saya bisa memukul pipi kanannya? Ini mana? Pipi kanannya Pak Gunawan mana? Sekarang cara saya bisa mukul pipi kanan gimana? Ini kan saya mau mikir pipi kanannya. Caranya gimana? Oh, pakai sini ya. Plok, itu satu. Cara kedua. Pakai tangan kiri saya, ya kan? Plok. Cara ketiga. Dari belakang. Oh, coba. Praktek ya. Kalau ada orang memukul pipi kananmu, gitu, maka berikan pipi kirimu. Sini. Sini. Loh, ini prinsip firman loh. Belum. Oh, berarti belum sesuai firman ya. Oh ya. Makasih.
Kalau ada orang mukul kamu dari belakang, itu pun kamu harus ngampuni. Itu kita kan yang berat itu di situ ya kan. Seperti Julius Caesar. Ada Brutus gitu. Bukan Brutu doyan ya. Brutus pakai S. Oh ya Pak, bahasa Inggris Brutus berarti brutu Pak. Bukan. Namanya Brutus itu orang yang mengkhianati yang terdekat, lingkaran terdalam. Pak, kalau saya dipukul dari depan enggak apa-apa, Pak, ini mukulnya dari belakang. Ayatnya begitu memang. Dipukul pipi kanan kasih pipi kiri. Lalu ada di jemaat. Pulang kebaktian, dia tuntun anaknya. Anaknya nangis. Loh kenapa nyo nangis? Dia ada ke papanya, suruh papanya jelaskan. Gini Pak Petrus, anak saya tadi dipukul temannya, pipi kanannya. Lalu dia berikan pipi kirinya dipukul lagi sama temannya. Dia melaksanakan firman Pak. Yang repot ya kan. Jadi firman diterima secara mentah. Lalu dalam arti hurufiah. Tapi sudah saya senang karena orang tua itu sudah mengajarkan anaknya bahwa hidup sebagai orang benar itu pun itu penuh penderitaan. Sampai beberapa kali itu Tuhan Yesus juga berkata, lah kalau kamu melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang jelas-jelas bisa membalas kepadamu, lah apa bedanya dengan yang lain? Kalau kamu mau ngasih itu ngasih ke orang yang orangnya itu tidak bisa kembalikan kepadamu. Lah pergi ke pengantin pesta pernikahan. Itu di Semarang loh ya, di sini enggak kali ya. Di Semarang itu mikirnya gini, lihat dulu undangannya. Lek undangannya elek, undangannya itu loh sederhana. Mesti orangnya itu mbului. Ya kan, enggak punya duit, ya kan, meyujen, enggak punya duit. Nah, ngekei ojo akeh-akeh, soalnya panganane mesti gak enak. Jadi dia kalau pergi ke pernikahan, lihat kalau undangannya sangat sederhana, nyumbangnya sedikit, karena makanannya pasti enggak enak. Nah kalau undangannya bagus, ya ndak usah nyumbang, mosok nguyai segoro. Masa mau memberi garam ke lautan, kan aneh. Dia kan sudah kaya, ngapain ngasih banyak. Jadi yang bener gimana nih? Ini niat mau pergi ke pesta nikah apa enggak? Itu orang kikir gitu ya. Ya, begitu itu pemikirannya itu selalu aneh-aneh gitu. Lah Yesus katakan kalau kamu memberi itu berilah sampai kepada orang yang enggak bisa memberi kepadamu. Nah, anak saya SMP, waktu SMP tak kasih sangu 10.000, 5.000 kamu jajan, 5.000 kamu harus traktir temenmu hari ini. Itu. Udah pulang sekolah saya terima laporan. Gimana sudah dilaksanakan? Bertindak seperti Yesus. Sudah apa? 10.000, terus 5.000, ya 5.000 aku buat jajan. Terus yang 5.000 aku traktir orang. Oh yang kamu traktir itu orang yang enggak punya. Oh enggak Pak, dia diantar Mercy cuma belum makan pagi aja. Ya. Jadi datang ke sekolah enggak semangat gitu ya, jadi aku jajanin dia. Lah ngapain kamu jajanin orang yang bawa ke sekolah, datang ke sekolah pakai Mercy? Supaya kalau nanti sebaliknya aku lapar dia jajan kayak aku Pak, lebih mahal. Nah itu anak kecil ya kan. Tapi kita kan banyak begitu, dengan Tuhan hitung-hitungan. Aku ngasih gini nanti dapatnya seberapa, aneh sekali. Kristus telah berkorban bagi kita sedemikian rupa. Kalau kita dilibatkan untuk memberi itu satu hak istimewa, privilege. Apa Tuhan tidak bisa membiayai seluruh kegiatan misi, seluruh kegiatan gereja? Sangat bisa. Tuhan Yesus berkata, punya kula emas, punya kula perak. Ya. Oh Tuhan bisa, jangan punya anggapan, oh Tuhan sudah mulai miskin sekarang. Ya kan? Terjadi inflasi besar-besaran di sorga. Enggak lah, ya kan gitu. Enggak, pasti tidak lah. Nah kalau kita diberi kesempatan untuk memberi itu suatu hak istimewa. Kita dilibatkan tadi jadi kawan sekerja Allah. Nah itu karakter bertumbuh ke arah Kristus. Rela berkorban. Ya. Nah sehingga apa? Nah kalau sudah mengalami sakit rohani hanya ada 2 yang bisa dilakukan. Ya, nah saya sampaikan dulu ini 3 mutiara rohani. Apa artinya? Kalau hidup kita rohani mau sehat itu 3 saja ya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Punya kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, penuh sukacita. Sudah, itu berarti rohaninya sudah sehat. Ya, rohaninya sudah sehat.
Punya apa tadi? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Sudah, itu sehat. Karena untuk orang hidup dalam kebenaran tidak mudah. Di tengah-tengah dunia sekarang ini, tidak mudah. Penuh damai sejahtera, wah semua serba ketidakpastian. Tidak mudah. Penuh sukacita tidak mudah. Tapi kalau dikatakan oleh Roh Kudus, itu berarti kita tinggal mau dituntun. Kalau Roh Kudus suruh ke kanan, ya kita ke kanan. Roh Kudus suruh kita ke kiri, seperti kemarin khotbah Pak Daniel itu, taati pimpinan Roh Kudus, punya kepekaan. Punya kepekaan. Keputusan apa yang mau diambil, jangan hanya hitung-hitungan di atas kertas. Secara rohani sehat, Roh Kudus tolong saya ngambil keputusan yang tepat. Nah, sehingga apa? Ada yang disebut dengan preventif. Mengenai kesehatan rohani supaya tidak sakit itu ada semacam tindakan preventif. Keintiman dengan Tuhan. Ya, itu tadi PDF, pujian, penyembahan, jangan kurangi. Kalau kita tidak bisa nyanyi-nyanyi bersama YouTube itu ya, lagu-lagu wah luar biasa sekarang ya. Mau di Spotify atau apa silakan nyanyi bersama. Saya dengan istri saya seringkali saya main piano, istri saya nyanyi. Ya, pujilah aku Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Gitu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Udah, itu sehat secara rohani. Ya, mulai dengan pujian, penyembahan, doa dan firman. Nah yang kedua, Pak, kalau sudah sakit bagaimana? Nah ini penyembuhan. Mari kita lihat ayat untuk penutup dari renungan kita, Yesaya 35 ya. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Perhatikan penyakit-penyakit rohani. Ada penyakit mata, buta rohani. Kedua, tuli rohani. Ketiga, lumpuh rohani. Keempat, bisu rohani. Ini penyakit utama ya. Nah, buta. Buta itu apa ya? Enggak bisa lihat. Enggak bisa lihat apa? Enggak bisa lihat maunya Tuhan itu apa. Enggak bisa lihat ke depan. Maunya itu yang pendek-pendek saja. Enggak mau lihat secara visioner ke depan. Ya. Bahwa kalau kita hidup itu caranya kita harus naik tinggi. Karena dengan naik tinggi itu kita bisa melihat jauh ke depan. Nah kalau Bapak Ibu ada di lantai 1 ya lihatnya di sini, deket ini aja. Oh ada kemacetan. Nah mereka yang ada di lantai 10 mana ada kemacetan, cuma di depan itu aja. Setelah itu tidak ada, di sana tidak ada kemacetan. Tapi karena kita di tempat yang rendah, macet Tuhan. Ada macet Tuhan, macet Tuhan. Wegah, males keluar Tuhan macet. Nah yang di lantai 4, yang di lantai 10, ya macetnya cuma sedikit, habis itu enggak lagi kok. Itu ada kecelakaan di situ loh, kamu kan enggak lihat. Tapi setelah itu enggak ada lagi. Berarti apa? Semakin tinggi itu maka pandangan kita akan semakin jauh ke depan. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, naik ke gunung itu. Itu kalau begitu dia naik ke gunung, lalu arahkan pandanganmu. Nah itu tergantung Abraham. Mau seberapa tinggi dia naik. Begitu dia naik, ya pandangannya segitu. Lebih tinggi lagi, ya pandangannya lebih luas. Makin tinggi sampai di the top. Climbers sampai di puncak. Wah itu aku berikan semua yang bisa kau lihat dengan matamu itu. Mata rohanimu. Wah itu makanya saudara-saudara berkat untuk Abraham itu luar biasa. Jangan sudah katakan Pak saya mau seperti berkat Abraham. Oke, tapi saya tidak mau naik gunung. Tidak bisa. Tidak bisa. Selama kita di lembah tidak bisa. You have to climb. Kita harus naik. Dan itu berat. Tapi begitu kita naik sampai ke puncak, itu Tuhan akan kasih sejauh mata memandang diberikan kepada kita. Makanya kita belajar untuk menjadi orang yang visioner. Gereja yang visioner ya. Lihat ke depan. Dan saya senang Pak Agus ya dalam diskusi beberapa hari ini sangat visioner ke depan. Mungkin tidak ada orang lain yang memulai. Perlu namanya perintis, perlu ada orang yang pertama buka jalan.
Itulah sebabnya saya senang dengan ayat lapangkanlah tempat kemah. Rentangkan tali-talinya, jangan menghematnya. Pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, itu kita pegang. Ya, saya pegang ayat itu. Saya bilang kepada jemaat, seringkali saya berkata, Tuhan biarlah anak saya Tuhan pakai sejauh yang Tuhan mau. Loh kok sejauh Pak? Ya, karena di Semarang tuh ada keluarga yang pingin tuh deket-deket aja, nak nanti lek kerja jangan jauh-jauh, deket sini aja. Ya kalau Semarang itu ya, itu Kendal, Ungaran, Demak. Nah terus saya tanya, lah kalau ke situ misalnya rumah anaknya di Kendal, oleh-oleh apa? Ya oleh-oleh apa ya, Kendal ya ada apa-apa. Nah makanya lek anaknya jauh kan lumayan. Paling enggak gantungan kunci kan beda. Ya, nah betul ya, ternyata anak saya ada di Chicago. Ya, betul. Jadi pasti gantungan kunci berbeda. Itu baru gantungan kunci loh, belum gantungan yang lain ya kan. Buta harus mampu melihat. Kedua, tuli, nggak bisa dengar suara Tuhan, ya nggak bisa. Nah itu mesti dilatih. Sebab kalau tidak dilatih kita tidak kenal, ya pasti kita tidak bisa nangkap maunya Tuhan. Salah seorang rekan pendeta Hendrawan, mempermainkan istri saya, maaf mempermainkan dalam arti bukan gimana ya. Dia itu telepon, apakah ini rumah Pak Petrus? Gitu ya, istri saya bilang, oh iya Pak, saya dari Polda Jatim, karena beliau di Surabaya. Pak Petrus pernah khotbah dan sudah sampai ke Jatim, ada mengandung Sarah. Kami akan kirim untuk menciduk, mengambil Pak Petrus. Gitu. Wah istri saya, gitu ya, salah apa suamiku nih ya. Lalu ketika saya pulang, kamu tuh hati-hati tuh, kalau khotbah tuh hati-hati. Loh kenapa ini loh, akan ada polisi datang, nanti mau telepon lagi. Ya sudah tak antennya betul, telepon kering gitu ya saya angkat. Halo, apakah ini rumah Pak Petrus? Begitu saya dengar suaranya, langsung saya bilang, ya betul. Saya dari Polda Jateng, saya dari Mabes Polri. Saya jawab gitu. Saya dari Polda Jatim. Saya jawab, saya dari Mabes Polri. Kamu siapa? Duduk yang sana tertawa. Istri saya kaget. Loh, kok tertawa? Kamu juga tertawa itu siapa? Itu tuh Pak Hendrawan dulu. Surabaya tuh. Itu pendeta Pak Hendrawan kan memang sering nyelelek itu ya. Suka guyon gitu. Enggak guyon. Pak Agus pernah bersama beliau. Jadi saya bilang sama Pak Hendrawan, Pak, kalau guyon itu ya yang benar Pak. Istriku itu untung jantungnya enggak copot Pak. Nah sekarang pelajarannya apa? Mengapa istri saya itu langsung hatinya penuh ketakutan dengar suara Pak Hendrawan. Karena dia enggak kenal. Tidak pernah komunikasi. Tapi bagi saya yang sering tahu walaupun suaranya itu dibuat-buat kayak apa. Iya Pak, yang sulit itu kan bedakan antara suara Tuhan dengan suara iblis Pak. Itu sangat beda. Lah lain iso bedake suara Tuhan dan suara iblis, itu berarti sakit rohani tadi tuli itu. Karena Alkitab berkata iblis itu kalau menyerupai paling banter itu seperti malaikat, karena dia malaikat. Nggak bisa seperti Tuhan, pasti beda, tetap beda. Sudahlah percaya. Nah makanya kita latih. Jadi kita latih supaya kita mendengar suara Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau. Baca Alkitab pagi itu begitu. Tuhan kami akan baca firman-Mu apa yang Tuhan kehendaki. Itu nanti ketika kita terlatih audible. Ini bukan pengalaman sok-sok rohani enggak. Tapi banyak hal kita bisa tahu. Ayat itu lalu bersuara lebih keras kepada kita. Ya, jadi jangan tuli rohani. Memang tuli itu ada untungnya. Orang tuli itu panjang umur. Saya ketemu papa saya begitu kok. Papa kau capji ya 92 tahun. Saya temui papa sudah dengar apa? Suara Tuhan manggil papa. Enggak tuh? Loh, enggak, jangan-jangan Tuhan panggil papa yang enggak denger gitu saya bilang. Ya saya akrab dengan papa saya. Enggak tuh. Loh kalau enggak berarti
Papa belum dipanggil Tuhan. Ya belum. Lah kalau belum berarti apa? Papa punya tugas. Oh iya pasti, sebab kalau tugasnya selesai pasti dipanggil pulang. Kalau belum berarti tugas belum selesai. Apa tugas Papa? Ya doakan kamu. Waduh, saya senang sekali ya Papa, saya mendoakan saya ya. Saya mendoakan beliau dan beliau mendoakan saya. Satu jemaat juga begitu, Pak tolong Pak ke rumah. Papa saya sakit, pinginnya mati. Ya kok Tuhan tidak panggil-panggil Pak. Jadi saya datang, ini kebalikan. Om kenapa Om? Saya maunya itu cepat pulang rumah Tuhan. Kok tidak dipanggil-panggil kenapa? Jadi saya jawab, karena rumahnya Om belum selesai. Gini loh Pak Petrus, hebat loh Om ini hebat. Tuhan itu kan maha kuasa. Iya Om. Apa enggak bisa nyuruh malaikatnya tambah kayak orang cepet gitu loh. Lah di kerjaan orang 10, kerjaan orang 20 kan cepet bar. Masa enggak bisa Pak Petrus? Oh ya bisa Om. Nah itu sudah doakan supaya suruh tambah malaikat kerja. Itu tuh ya. Jadi saya doanya ya doa. Tuhan, Engkau telah menyiapkan tempat untuk Om ini. Kalau sedang dilepo, belum ditempel semen, Tuhan kirim malaikatmu lebih banyak kerja Tuhan. Sebab katanya Om ini Tuhan mampu gerakkan malaikat kerja lebih cepat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya makasih Pak Petrus ya. Ya semoga doanya terkabul. Itu 3 bulan kemudian terkabul. Hebat loh. Ulang dia. Berarti Tuhan nambah malaikatnya kerjakan lebih cepat. Ada yang mau? Loh katanya surga tempat yang indah. Disuruh ke sana kepada enggak mau itu kenapa? Diciri mikiri sopo presiden berikutnya bengong ya kan. Sudah ke sana enggak usah mikiri presiden. Tuli dengar firman. Lumpuh itu enggak bergerak apa-apa. Ya biar orang lain yang bergerak, dianya enggak mau bergerak, enggak boleh. Lumpuh harus berjalan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan penyakit-penyakit rohani ini. Jangan sampai buta rohani, jangan sampai tuli rohani, jangan sampai lumpuh rohani. Ya, itulah sebabnya dalam kitab Wahyu Tuhan bicara pada jemaatnya. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, kamu merasa kamu melihat tapi sebenarnya kamu buta, miskin dan telanjang. Jangan sampai kita buta. Kita harus lihat segala sesuatu dan lihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Lihat masa depan bersama dengan Tuhan dan jangan lumpuh. Berjalan Tuhan aku mau melangkah. Aku tidak mau diam di tempat. Aku mau melangkah. Seberapa yang Tuhan beri kekuatan. Aku tidak mau jadi orang Kristen yang lumpuh. Aku mau berjalan. Tuhan memberkati. Mari kita menaikkan pujian. Aku masih punya Tuhan. Kalau ada di antara kita yang memiliki penyakit-penyakit rohani semacam ini, mari kita minta supaya Tuhan memulihkan malam ini. Kita tidak buta lagi, kita tidak tuli lagi, kita tidak lumpuh lagi, kita tidak bisu lagi. Kita berbicara tentang Tuhan, tentang kasih-Nya kepada semua orang. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Malam ini kita datang kepada laboratorium medis, laboratorium rohaninya Tuhan. Mari kita mau cek
Kita mau lihat kembali, kita mau introspeksi, kita mau evaluasi. Sudahkah rohani kita sehat? Sudahkah kita dapat menangkap apa yang Tuhan mau? Sudahkah kita melihat apa yang Tuhan mau kerjakan? Sudahkah kita mendengar apa yang Ia katakan? Sudahkah kita mau berjalan bersama Tuhan? Jika ada di antara kita yang sedang mengalami hal-hal seperti ini, kita sedang mengalami sakit-sakit rohani, mari malam ini juga kita minta Tuhan pulihkan kita. Adakah yang sudah mulai putus asa? Ada ketakutan akan masa depan. Ada hidup percaya Tuhan ada tapi masih diliputi kekhawatiran. Malam ini buang semuanya. Kita tahu hidup kita diukir di telapak tangannya. We are His apple of His eye. Kita adalah biji matanya. Kita adalah miliknya. Kita adalah kepunyaannya. Kita serahkan hidup kita kepadanya. Jangan mudah putus asa. Kita berjuang bersama Tuhan, kita akan menang karena kita masih punya Tuhan. Sekali lagi, mari kita bangkit berdiri dengan penuh iman, kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku. Bapak Pendeta Agus. Bapak, Ibu, Saudara, akhir daripada session kelima malam hari ini. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada masing-masing. Tanpa kita sadari mungkin banyak hal yang kita simpan, yang menjadi kepahitan demi kepahitan, kekecewaan demi kekecewaan. Kita bersyukur malam hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, agar kita bisa menyelesaikan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini, selesaikan semua masalah yang ada di hadapan Tuhan sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing. Ada Tuhan yang memberi pengharapan. Ada Tuhan yang mampu menyelesaikan. Ada Tuhan yang mampu menjamah, menyembuhkan hati kita. Mungkin kita sebagai hamba Tuhan, mungkin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mungkin kita sebagai jemaat biasa, mungkin kita sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, tanpa kita sadari selama ini kita menyimpan kepahitan-kepahitan ini. Malam hari ini, ambil satu keputusan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau membuang dan menyelesaikan masalah-masalah ini di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di hadapan-Mu, Raja di atas segala raja, hanya Engkau yang mampu menyelesaikan segala kepahitan dalam hidup kami. Bersyukur ya Tuhan, hati kami telah ditaburi dengan sabda firman-Mu. Ya Bapa, mungkin selama ini kami mengalami dan menyimpan kepahitan-kepahitan dalam hidup kami. Hubungan suami istri, orang tua anak, jemaat, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya Bapa, malam hari ini jamah setiap kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyelesaikan sabda firman-Mu dalam penyampaian firman selama 5 session ini. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah tinggal diam. Berbicaralah terus kepada kami
setiap saat, setiap waktu. Dan kami persembahkan sisa malam hari ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang mengambil alih sepenuhnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.